pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padat 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Masih bandel juga kami sampaikan ke KLHK, kami koordinasikan ke KLHK untuk penanganan lebih lanjut, ya, jadi penanganan hukum yang lebih lanjut. Sampai hari ini 3 perusahaan yang kita awasi. Iya, mulai dari Agustus sampai dengan kemarin. Masalah kesantunan itu kemarin diumumkan oleh pimpinan kami, dan itu mungkin kemampuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai santunan. Sari Berita Pagi, 63 industri cemari Sungai Bengawan Solo. Sementara itu santunan korban kebakaran di Lapas Tangerang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Senin 13 September 2021. Bersama saya Risti Rustarto. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. 6 desa di Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah terendam banjir akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman saat ini. Taliban mengizinkan perempuan Afghanistan untuk belajar di perguruan tinggi, namun kelasnya dipisah antara lelaki dan perempuan. Seperti dikutip dari kantor berita Reuters, perempuan juga diizinkan untuk bekerja. Sementara dari dunia olahraga, Liverpool mengalahkan Leeds United 3-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Gol dicetak oleh Mohamed Saleh, Fabinho, dan Sadio Mane. Hasil ini membawa Liverpool pada posisi ketiga klasemen, adapun Leeds yang ternyata di posisi ke-17. Sungai Bengawan Solo tercemar limbah yang berasal dari industri rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan ada 63 industri yang mencemari Sungai Bengawan Solo. Kami hadirkan informasinya dari Solo bersama Mulato Ihsan. Dan sampai hari ini kami sudah melakukan pengawasan lebih dari 60 perusahaan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ada sebanyak 63 perusahaan kelas menengah dan besar yang mencemari Sungai Bengawan Solo dari periode pertengahan Juli hingga saat ini. Selain industri besar, masih ada industri kecil dan menengah penyumbang kecemaran di sungai terpanjang di Pulau Jawa itu. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto mengatakan pencemaran Sungai Bengawan Solo tak hanya berasal dari limbah alkohol saja, namun pemicu lainnya juga berasal dari limbah industri, tekstil, dan industri lainnya, baik industri besar hingga rumah tangga. Biasanya limbah itu masuk dari aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Bengawan Solo. Dari catatan penindakan pelanggaran penegakan hukum, sedikitnya ada 63 industri besar dan menengah yang berada dalam pengawasan. Sebanyak 34 perusahaan sudah mendapatkan sanksi tertulis dan telah memperbaiki pengolahan limbah. Yang masih bandel juga kami sampaikan ke KLHK, kami koordinasikan ke KLHK untuk penanganan lebih lanjut, ya, jadi penanganan hukum yang lebih lanjut. Sampai hari ini 63 perusahaan yang kita awasi. Iya, mulai dari Agustus sampai dengan minggu kemarin. Kami minggu kemarin masih patroli. Kemarin 9. Minggu kemarin kita awasi 9. Ya, yang kita awasi dan sebagian sudah kita berikan sanksi, sudah melakukan perbaikan IPA. Selain limbah tekstil, saat ini ada pengawasan dan penanganan terhadap 92 industri kecil dan menengah penghasil alkohol di Kabupaten Sukoharjo. Lanjut Widi, saat ini yang jadi kendala industri kecil pembuatan pengolahan limbah. Dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penanganannya. Terpisah Direktur Utama PDAM Tirtawening Solo Agustan menyampaikan IPA Semanggi dihentikan 2 kali pada Selasa dan Kamis 7 dan 9 September pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai siang.
IPA dihentikan dampak dari pencemaran limbah industri alkohol yang diduga dibuang ke Bengawan Solo. Cuman kalau lihat kondisinya dibandingkan dengan hari Selasa kemarin, ini lebih tekan. Kalau hari Selasa kemarin kan kita berhenti dari jam 6, jam 12 itu sudah bisa ngambil air kembali. 2020 ya, 2020 karena volumenya kan. Agustan memastikan kebutuhan air bersih untuk pelanggan tercukupi meskipun IPA Semanggi sempat dihentikan sekitar 6 jam. PDAM menyiapkan droplet air bersih untuk memberikan pelayanan pelanggan dalam cakupan layanan IPA Semanggi. Kapasitas IPA Semanggi sekitar 60 liter per detik dan warga yang terdampak mencapai 4.800-an pelanggan di Kecamatan Pasar Kliwon. RRI Surakarta Mulatu Isahan melaporkan. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Turman Hutapea menegaskan santunan sebesar 30 juta rupiah kepada keluarga korban atas insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Seperti apa penjelasannya? Berikut informasi bersama Alfred Skuter. Mengenai santunan itu kan senilai 30 juta kepada korban ya Pak. Nah itu aturan hukumnya bagaimana? Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Binapi Latkepro Ditjenpas Kemenkumham Turman Hutapea di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur merespon soal besaran santunan senilai 30 juta rupiah pada keluarga korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang dipertanyakan dasar hukumnya. Menurutnya nominal tersebut menyesuaikan kemampuan yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM saat ini. Selain itu ia menekankan pihaknya juga menanggung seluruh biaya pemakaman terhadap korban meninggal akibat kebakaran ini, termasuk biaya pengangkutan hingga ke tempat pemakaman. Masalah dan santunan itu kemarin diumumkan oleh pimpinan kami dan itu mungkin kemampuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai santunan. Di samping itu juga kami bertanggung jawab untuk biaya pemakaman sampai kisaran 6 juta sampai pengangkutan jenazah juga ke tempat pemakaman kami tanggung jawab. Sementara itu dasar hukum nilai santunan tersebut langsung mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang minta agar Kemenkumham menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, ada yang meminta agar pemerintah selalu mengedepankan asas keadilan pada para keluarga korban. Saya Yongki, warga Jakarta. Ini bukan mempertanyakan besaran santunan, terus mungkin jadi ada stigma yang gimana-gimana gitu kan. Tapi lebih pada sebaiknya disesuaikan saja dengan aturan yang berlaku. Saya Adi, warga Jakarta. Ya, saya sih mendorong agar pemerintah memperjelas dasar hukum santunan keluarga korban kebakaran, bukan apa-apa, agar tidak muncul pertanyaan juga kan dari semua pihak karena asas keadilan itu harus terpenuhi. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta dalam jumpa pers resmi kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Kemenkumham dalam memberikan besaran santunan. Pengacara publik LBH Jakarta Oki Wiratama menyebutkan pemerintah seharusnya mengacu pada PP nomor 92 tahun 2015 tentang ganti kerugian. Di sana diatur jelas besaran santunan paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. PP nomor 92 tahun 2015 sendiri merupakan perubahan kedua dari PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Dari Jakarta, Alfred Skuter Pro 3 RRI. Terdapat 6 orang narapidana atau warga binaan yang masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. 1 diantaranya akan dilakukan operasi The Bide Mang siang ini. Kami akan dapatkan informasi selengkapnya bersama rekan kami Saada Tudaret. Saada? Baik, terima kasih. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di RSUD Kabupaten Tangerang di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI baru saja mendapatkan informasi bila jumlah narapidana atau warga binaan yang masih mendapatkan perawatan intensif saat ini berjumlah 6 orang. Keenam narapidana atau warga binaan itu yakni berinisial M berusia 34 tahun, Y 33 tahun, M 44 tahun, I 27 tahun, T 50 tahun, dan S 35 tahun.
Menurut jadwal, terdapat satu korban pada siang nanti akan dilakukan tindakan operasi debris demang oleh tim dokter bedah RSUD Kabupaten Tangerang. Adapun operasi debris demang adalah operasi pembersihan luka pengangkatan jaringan terbakar pada organ. Tujuannya yakni meringankan peradangan yang dialami para korban. Kabit Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi atau HPI RSUD Kabupaten Tangerang, Luwani, mengatakan jumlah korban yang dirawat ada 6 orang. Hari ini 1 orang akan dilakukan operasi debris demang. Menyusul sebelumnya ada 2 orang yang telah dilakukan tindakan yang sama. Tindakan yang dilakukan ini ada 2 yang sudah dilakukan operasi debris demang namanya. Debris demang ini operasi pemeriksaan luka, pengangkatan jaringan-jaringan yang mati, kemudian mengurangi peradangan sehingga nanti diharapkan kurang lebih dalam waktu 3 minggu itu lukanya sudah berangsur membaik. Informasi yang dimenai dari jumlah narapidana atau warga binaan korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang, jumlah totalnya awalnya 10 orang. 3 orang meninggal pada Kamis 9 Agustus kemarin. Kemudian dari 7 orang narapidana atau warga binaan yang mendapatkan perawatan intensif, 1 diantaranya menyusul meninggal dunia pada Sabtu 11 Agustus malam hari. Narapidana yang meninggal dunia itu berinisial H, berusia 42 tahun dan memiliki kadar luka bakar 63% serta dinyatakan masuk dalam grade 3. Sejatinya H telah menjalani operasi debris demang pada Kamis 9 Agustus 2021. Hasil jumlah narapidana atau warga binaan yang tewas akibat kebakaran di Lapas Kelas 1A Tangerang bertambah menjadi totalnya 45 orang. Demikian langsung dari RSUD Kabupaten Tangerang, saya saudara yang Pro 3 RRI kembali ke Ritu. Ya, langsung dari RSUD Tangerang, kita juga akan memantau langsung di Rumah Sakit Polri terkait perkembangan korban Lapas Kelas 1 Tangerang yang terbakar waktu lalu. Ada Christian Immanuel di sana. Ya, Christian, bisa disampaikan informasi terkini? Ya, pendengar, saat ini memang di Rumah Sakit Polri sendiri tidak banyak pergerakan kami dari pemantauan kami, di mana di Rumah Sakit Polri ini saat ini semua berangsur seperti biasa. Di pagi hari ini belum ada kendaraan dari baik itu ambulans ataupun dari pihak keluarga yang datang untuk mengunjungi ataupun untuk melihat bagaimana keadaan dari jenazah korban dari kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dan pada hari ini telah masuk proses identifikasi yang sudah masuk pada hari ke-6 dan belum diketahui juga apakah akan bertambah ataupun terkait jumlah jenazah yang terkonfirmasi. Namun sejauh ini memang sudah ada 10 jenazah yang sudah terkonfirmasi sendiri dari pihak tim DPI ataupun dari Rumah Sakit Polri, di mana ada Rudi alias Canak, kemudian Dian Adi Priyana, Kusnadi, Bustami Arifin, Alvin, Mat Idris, Ferdian Perdana, Adi Wiono, Pujiono, serta Rocky Pemana. Dan dari pihak polisi sendiri memang telah mengumpulkan semua data untuk proses identifikasi bagi 41 jenazah korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dan semua data yang dibutuhkan, baik itu data, telah dikumpulkan dan sudah diberikan ke tim DPI untuk membantu pencocokan terkait data dari data tersebut dengan juga jenazah korban. Dan memang sampai saat ini belum ada perkembangan yang pasti di Rumah Sakit Polri sendiri juga masih tetap begitu sepi, belum ada pergerakan kaya ataupun info terbaru dari pihak RS Polri terkait pencocokan jenazah ataupun jumlah jenazah lainnya di RS Polri. Demikian setelah kami laporkan, kembali ke studio. Ya, kami lanjutkan informasi pagi hari ini masih terkait dengan kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Bermula dari masalah arus listrik sebagai dugaan awal, kini pemeriksaan terhadap penyebab kasus kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten mengarah pada dugaan kelalaian. Status kasus ditingkatkan dari penyidikan. Informasi ini kami hadirkan di sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Loli. Alat-alat
5 hari berlalu sejak kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten. Berbagai spekulasi pun muncul terkait penyebab kebakaran. Dugaan awal atas kebakaran adalah adanya masalah pada arus listrik karena kondisi bangunan yang sudah berusia hampir 50 tahun. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam keterangannya kepada media menyebut, sejak dibangun pada tahun 1972 telah dilakukan penambahan daya listrik pada bangunan, namun belum ada perawatan pada instalasi listriknya. Sekarang Puslap Polri Dirkrimum Polda Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, ya itu dugaannya adalah karena arus pendek. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam keterangan terbarunya mengatakan status pemeriksaan terhadap kasus ini telah meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sejauh ini, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kebakaran mengarah pada kesengajaan dan kelalaian. Sekarang penyidik sudah mulai bekerja dan besok juga akan diteruskan untuk meningkatkan kasus ini. Sekali lagi, penanganan kasus sudah pada tingkat penyidikan. Beberapa pasal yang kemungkinan relevan untuk kasus ini, yaitu pasal 187 KUHP, yaitu ada kesengajaan sehingga menimbulkan kebakaran, di mana dari kebakaran itu membahayakan secara umum baik barang maupun nyawa orang. Dan juga pasal 188, di sini adanya kealpaan. Kealpaan yang menimbulkan kebakaran, dari kebakaran itu membahayakan secara umum baik kepada barang maupun orang. Dan pasal yang ketiga yaitu pasal 359, yaitu adanya kelalaian yang menyebabkan daripada proses penyidikan. Sekarang masih berjalan. Memang pada tingkat penyelidikan itu 23 orang dimintai keterangan. Tapi pada proses penyelidikan, keterangan itu tidak dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Sekarang pada proses penyidikan, pemeriksaan akan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan. Kita tunggu saja perkembangannya. Barang bukti ada yang di TKP, ada kabel, dan juga ada buku-buku jaga. Setelah ketika terjadi kebakaran itu menjadi salah satu beberapa yang menjadikan barang bukti. Ya, kita tunggu saja. Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten terjadi pada Rabu dini hari. Awalnya, terdapat 41 warga binaan lapas yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun hingga Sabtu lalu, penambahan satu korban baru menambah daftar jumlah korban kebakaran menjadi 45 orang. Dari Jakarta, Mira Belidloli, Pro 3 RRI. Semula dicurigai akibat masalah pada arus listrik, namun kini hasil pemeriksaan terhadap penyebab kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten mengarah pada dugaan kelalaian. Seperti apa juga pendapat masyarakat mengenai kasus ini? Berikut tanggapan sejumlah masyarakat. Nama saya Bayu dari Kemang, Jakarta Selatan. Apapun penyebabnya, ya harus diutas tuntas. Narapidana yang jadi korban kebakaran itu juga warga negara Indonesia yang butuh keadilan. Nama saya Ahmad asal Jogja. Ya, saya juga turut prihatin mendengar kasus kebakaran ini. Saya rasa selain harus diutas tuntas, penyebabnya itu juga harus dirancang sistem keamanannya atau penyelamatan para narapidana untuk situasi kebakaran seperti ini, agar kedepannya tidak ada lagi kejadian serupa. Saya Beni dari Desa, apapun itu penyebabnya, menurut siapapun penyebabnya apa, yang penting harus diusut oleh kepolisian sampai tuntas. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti bagaimana penanganan lanjutan dari kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang korban tewasnya hingga hari ini
tercatat menjadi 45 narapidana. Ada dugaan kelalaian dalam peristiwa ini, komentar disampaikan oleh editor senior Pro 3, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Polisi rupanya tidak menerima informasi begitu saja terkait kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Polisi berupaya mengungkap penyebab dan terduga pelakunya. Beberapa bukti tampaknya sudah dimiliki polisi, salah satunya barang bukti disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono, ialah kabel yang ada di Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Sementara Kabak Penum Kombes Polisi Ahmad Ramadan menyebut bakal ada tersangka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sejumlah instansi selain Polri juga menelisik kebakaran LP Kelas 1 Tangerang itu, yakni Komnas HAM. Dalam faktor Komnas HAM ada dugaan aliran listrik tidak wajar di dalam lapas. Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Khairul Anam menyebut ada penggunaan handphone atau telepon seluler oleh narapidana yang diduga menjadi pemicu kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Ini jelas dugaan temuan serius. Bukan semata soal aliran listriknya, tetapi juga penyelidikan soal handphone yang bisa masuk ke dalam lapas. Bagaimanapun, handphone adalah barang haram bagi para narapidana di dalam lapas. Bila demikian berarti ada kemungkinan penyelidikan lanjutan. Bila sudah begini tentu kita mendorong penyidik Polri lebih fokus pada hal-hal yang lebih substansif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tampaknya juga harus serius soal ini dan perlu diungkap secara tuntas bagaimana manajemen yang ada di lapas tersebut. Bisa saja jumlah kelebihan kapasitas yang disebut saat ini sebagai penyebab kebakaran diungkap. Tetapi ada faktor lain yang juga perlu disoroti, yakni hal-hal yang diduga melanggar pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Ini persoalan serius sebab bisa jadi bila terbukti ada temuan substansif, maka lapas lain pun perlu dipantau tentang dugaan-dugaan semacam ini. Demikian komentar, selamat pagi. Kita beralih ke informasi lainnya. Rencana pembukaan kembali bioskop masih menunggu keputusan dari pemerintah. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, Joni Syarifudin menyatakan kesiapannya. Kita simak informasi ini bersama Suganti Afandi. Semarang kemarin ini ada ini malah wali kotanya. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia GPBSI, Joni Syarifudin mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait dengan rencana bioskop kembali dibuka. Asosiasi menerima apapun keputusan dari pemerintah. Dihubungi melalui sambungan telepon, Joni mengatakan asosiasi menyatakan kesiapannya. Berbagai persiapan sudah dilakukan seperti sterilisasi ruangan, persiapan penerapan protokol kesehatan di dalam ruang bioskop, film-film yang ditayangkan, hingga penyediaan media barcode untuk aplikasi Peduli Lindungi. Kendati demikian, dia memastikan bioskop belum tentu dibuka besok tanggal 14 September tahun 2021. Semua ini kan mengikuti peraturan yang berlaku, mengikuti instruksi tertulis, itu baru ada kepastian. Jadi kita tunggu 13 ini habis, apakah sorenya dikirim, apakah itu saya nggak tahu. Kita sudah tunggu itu mau 15, mau 16, mau 17, kita ikutin. Kita kan patuh udah 2 tahun ini kita ikutin mas. Kita mau justifikasi, kompeta, mau 16 kita buka. Izin dari mana kita? Nanti nggak bagus. Kita sudah kerjasamanya sudah bagus kok. Jumlah film yang telah siap 12 film dan semuanya adalah film impor.
Mengenai film Indonesia, John mengatakan mereka masih menunggu situasi karena tidak ingin merugi. Dihubungi secara terpisah, eksekutif produser film dari rumah produksi MNC, Khairul Rizal, menyambut baik rencana dibukanya bioskop. Sebenarnya sudah banyak sih sebenarnya film-film yang sudah ready, ya kan? Tinggal hanya saja dari kami ini masih dalam tahap melihat situasi aja. Film-film sih banyak, teman-teman perfilman juga banyak ya, library film yang sudah siap untuk ditayangkan di bioskop kita. Kalau dari MNC untuk saat ini ada 4 film. Sebenarnya untuk film ini kita sedang melihat kondisi di lapangan aja sih. Masyarakat yang ingin menonton wajib divaksin COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan. Rencana izin bioskop disambut pecinta film. Halo, nama saya Rano Aksara. Saya dari Cirebon. Terkait rencana pembukaan kembali bioskop, saya pribadi sih sebagai penonton film sangat senang ya. Sangat senang karena jujur atmosfer yang bisa didapat oleh penonton film ketika menonton film dari layar besar atau di teater bioskop itu beda dan gak akan pernah terganti. Dan ada beberapa film yang spesifik itu memang nggak bisa untuk dinikmati di layar kecil seperti itu. Dan bicara rindu atau tidak menonton film di bioskop, saya jujur sangat rindu. Ya kalau aku sendiri sih aku seneng ya Mas, soalnya kan aku termasuk orang yang suka nonton film nih, apalagi filmnya kan udah berapa lama ya, mungkin setahun lebih kali ya aku nggak ke bioskop. Jadi kalau ada kabar bioskop mau dibuka lagi, ya pasti aku seneng lah, lumayan bisa ngisi waktu malam minggu ya kan.